Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang rangkuman yang berjudul tema filsafat ilmu dalam perspektif pendidikan jasmani dan olahraga. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Treli Bes, MPM 25190172 dengan kelas 4. Baiklah, saya akan membacakan bab 1 terlebih dahulu. Membentuk karakter bangsa yang kokoh dengan filosofi nilai luhur olahraga. Kalimat di atas merupakan kutipan dari petinjauan legendaris dunia. Sebagai seorang manusia, dia mewariskan banyak hal berkaitan dengan nilai-nilai filosofi. Hidupnya terkait dengan nilai-nilai filosofi olahraga, moral dan etika, kebenaran, keberanian, dan kebijakan, serta nilai-nilai kesadaran. Pada skala internasional, peralatan olahraga diselenggarakan secara akbar dalam kegiatan olimpiade yang berhak diikuti oleh seluruh negara yang memiliki nol National Einfeld Committee. Sejarah mencatat pertama kalinya Pekan Olahraga Nasional atau PON di Solo tahun 1969 sebagai tonggak sejarah awalnya olahraga diselenggarakan secara akbar dan berskala nasional. PON merupakan ajang silaturahmi antara daerah Indonesia, mengintegrasikan filosofi secara dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan kembali mengutip kalimat dari petinjau Muhammad R. Pertanyaan demi pertanyaan yang dilakukan Ali bukan sekedar pertarungan dalam ring, namun saat dia berlatih dengan cara yang keras. Jalan raya tempat dia berlatih fisik dan gym tempat dia berlatih menuntut ilmu. Cara dia berlatih berjuang dan mencerahkan seluruh tenaga dan pikirannya kepada pertarung yang akan dilakukan merupakan faktor utama keberhasilan dalam memenangkan pertandingan. Dalam kehidupan manusia seperti kekayaan dan kemungkaran dihargai hanya skala sarana untuk tujuan hidup yang layak. Kebaikan bagi manusia selanjutnya adalah aktivitas yang sesuai dengan berbijakan tertinggi. Kebijakan berarti sesuatu seperti kesempurnaan dan berlaku untuk kebanyakan manusia. Audi 1996. Kebijakan harus didasarkan atas fungsi. Olahraga harusnya memberikan dampak positif dan membangun kebaikan dalam kehidupan seseorang yang menjadi fokus olahraga itu sendiri. Baiklah, saya akan membacakan bab 2. Sudut filsafat ilmu ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Langkah awal tentang topik pada bagian ini akan diawali dengan pertanyaan, yaitu menjelaskan tentang pendidikan jasmani dan olahraga Indonesia. Apakah filsafat pendidikan jasmani dan olahraga? Apa fungsi dari filsafat pendidikan jasmani dan olahraga? Mengapa guru atau mahasiswa pendidikan jasmani olahraga harus memiliki filosofi dalam mengejar atau mempelajari pendidikan jasmani dan olahraga? Menjelaskan sudut pandang filsafat ilmu dari segi dimensi ontologi, epistemo, dan aksiologi dalam pendidikan jasmani dan olahraga.
Pendidikan jasmani dan olahraga di Indonesia telah dikenal dengan istilah Leksmenschik opvoeding atau Financial Education, dengan berarti bahwa pendidikan melalui jasmani dan olahraga. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani dan olahraga adalah bagian integral dari perkembangan individu melalui media, alamat, aktivitas jasmani dan gerak inasai. Filsafat pendidikan jasmani dan olahraga adalah usaha untuk memahami atau mengerti dunia pendidikan jasmani dan olahraga beserta makna dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Filsafat pendidikan jasmani dan olahraga mempunyai beberapa fungsi menurut Watts dan Burhar 1995. 1. Mengungkapkan dengan jenis-jenis nilai dari pendidikan jasmani dan olahraga. Filsafat adalah proses berpikir manusia untuk mencari kebenaran, realitas, dan nilai-nilai. 2. Menghasilkan peningkatan praktik profesional. 3. Penting pada pendidikan jasmani dan olahraga. Seseorang yang mengaku guru pendidikan jasmani dan olahraga harus dengan sungguh-sungguh mengembangkan filosofi mereka. 4. Menurut untuk menjadi proporsional. 5. Menyediakan arah untuk guru dan program individu. A. Ontologi pendidikan jasmani dan olahraga. Ontologi dalam bahasa Inggris, etiologi, berasal dari bahasa Yunani onfrenti, adalah dalam ontos, kebenaran, sedangkan logos berarti pemikiran. Jadi pemikiran mengenai yang ada dalam keadaan. B. Epistemologis pendidikan jasmani dan olahraga. Secara epistemologis berasal dari bahasa Yunani episteme yang berarti penegasan atau ilmu pengetahuan, dan logat yang berarti pengetahuan juga. Berarti penggunaan pengetahuan. C. Aksiologis pendidikan jasmani dan olahraga. Aksiologis adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki nilai-nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Nama lain dari bidang kajian aksiologi. Aksiologi disebut dengan teori nilai. Baiklah, saya akan mempresentasikan bab 4. Filsafat ekstremisme. 1. Pengertian. Filsafat ekstremisme adalah dialir filsafat yang menegakkan keberadaan eksistensi manusia sebagai individu yang bebas, sadar, dan bertanggung jawab atas pilihan hidupnya. 2. Tokoh-tokoh penting. 1. Soren Kierkegaard dianggap sebagai pelakor ekstremisme religius, menegakkan hubungan pribadi manusia dan Tuhan. 2. Martin Heidegger membahas makna ada baik dan kesadaran manusia terhadap kebugaran
dunia. 3. Pokok-pokok pikiran ekspresionisme. 1. Tanggung jawab keberadaan menjadi inti eksistensi. 2. Hidup seseorang yang sertai kemasan dan keseimbangan secara logistik. Baiklah, itulah dari singkatan dari rangkuman tentang filsafat penjas yang saya rangkum dari buku. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.